dirinya masih harus belajar banyak untuk menjadi seorang ibu. Lah wis tuwek kok belajar menjadi ibu. Nek 17 tahun itu ya belajar menjadi ibu. Ini juga nggak dicerna dulu untuk nulis ini ya. Bagaimana nulis itu mengucapkan itu bisa mempengaruhi netizen gitu. Ini netizen ya guyu tok ini. Ya Ra, cuman guyu ah. Mosok belajar menjadi ibu. Banyak belajar untuk menjadi seorang ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak. Loh, anak-anak tuh ngikutin ibunya, nggak perlu anak-anak punya harapan tuh nggak perlu. Denada sebelumnya diduga oleh Reza, pria 24 tahun asal Banyuwangi yang mengaku sebagai anaknya itu dan telah ditelantarkan sejak pria itu masih berusia 10 hari. Wow. Menangis nggak kalian tuh? Menangis dong. Aku aja berumur 14 tahun aja sudah jadi ibu. Aku membaca. Denada sebelumnya digugat oleh Reza, pria 24 tahun asal Banyuwangi yang mengaku sebagai anaknya dan telah ditelantarkan sejak pria itu masih anak-anak. Ronald Amanda selaku kuasa hukum Reza Rizky mengungkapkan kliennya terpantik itu menyala gitu ya. Ini ada yang bilang gibah ini langsung singkirkan ini. Yang gibah itu loh, singkirkan. Gak penting, aku gak pegang apa-apa loh ya. Nih aku di sini loh ya, pasti kamu akan hilang ya. Singkirkan, gak penting itu. Oh, wis tuwek. Nah, begitu, singkirkan saja, nggak penting. Masa gibah, membaca berita gibah, uteknya ning Ronald Armada selaku kuasa hukum Reza Rizky mengungkapkan kliennya terpantik ketika Ratih yang selama ini merawatnya sejak bayi didatangi polisi dan disomasi adik Denada Muhammad karena urusan mobil. Nah, Muhammad ya teman-teman ya. Ini saya membaca ini jadi nggak ada fitnah. Nggak ada. Pihak Reza pun menyatakan sudah mencoba menyelesaikannya secara kekeluargaan dan mediasi. Namun pihak Denada disebut tidak menunjukkan etikat baik sehingga mereka mengajukan gugatan hukum. Oh ya? Awalnya gugatan itu senilai 7 miliar. Angka itu didapat dari perhitungan biaya pengasuhan sejak bayi hingga saat ini termasuk kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Oke, saya kira itu hal yang wajar ya. Di dalam dunia hukum itu hal yang wajar. Ini berita ini tadi teman-teman ya. Intinya adalah Reza memang mendengar ya. Teman-teman boleh tulis nanti saya baca semua. Teman-teman, Reza memang mendengar ya. Reza memang mendengar bahwa ibunya sudah minta maaf. Namun ya, maaf ya, namun tidak menyentuh di hati Reza sebagai seorang ibu itu, si Denada. Tidak menyentuh. Gitu. Makanya ada postingan yang mengatakan, jika saya sebagai Denada, maka apa yang akan saya lakukan? Ada di postingan saya itu ibu-ibu itu. Gini, dia ngomongnya begini. Ini cerita ya teman-teman. Cerita sedikit sebelum ke sini. Sebelum ke ini siapa namanya nih? Denny Sumargo ya. Sebelum ke Denny Sumargo, saya ingin menyampaikan bahwa si ibu itu bilang, seandainya saya jadi Denada, setelah almarhum meninggal dunia, almarhum tuh Emilia Contessa ya, meninggal dunia 40 hari setelah itu, sejak itu ya,
Ini kan sudah berapa tahun jadinya ini? Mungkin 22 tahun. Sejak itu saya akan rangkul yang namanya Reza. Di depan wartawan akan saya sampaikan, ini Reza, mohon maaf teman-teman, ini Reza adalah anak kandung saya. Kaget tuh wartawan tuh, hah? Gitu kan? Ya, ya memang anak kandung saya yang selama ini saya tutupi. Belum ada masalah ini nih, belum ada. Wartawan kan masih pasti bertanya tuh, wartawan. Wartawan pasti bertanya, loh kok bisa, bagaimana selama ini, apakah kau simpan, apakah kau sembunyikan, apakah, itu pertanyaan wartawan. Sah-sah saja, namanya juga wartawan. Gitu kan. Halo Bang Maksi, bentar Bang Maksi. Ya, ini teman-teman, ada Bang Maksi teman-teman, narasumber kita ya. Narasumber kita ini, saya suka, Bang Maksi saya suka. Kenapa? Dia seide dengan saya. Seide dengan saya. Mana nih? Bang Maksi minta naik nggak? Oh nggak minta naik, Bang Maksi mungkin sibuk dia. Oke lah, aku cerita dulu ya, aku cerita dulu. Nah, seharusnya dia manggil wartawan. Ini wartawan ini dipanggil, bukan dipanggil, kan memang ada di rumahnya itu kan, wartawan banyak kan, artis yang meninggal. Teman-teman semua, bahwa saya sampaikan ini Reza adalah anak kandung saya. Hah? Kaget tuh wartawan tuh, bertanya-tanya lah wartawan. Oh, Denada, oh banyak. Bagaimana kok bisa selama ini menutupi dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya Dinada bicara. Mohon maaf teman-teman, itu yang lalu sudahlah berlalu, maka kita sambut ke depannya. Udah gitu aja ya. Selesai itu teman-teman, selesai itu persoalan. Nggak ada sampai begini panjang nih, nggak ada. Tidak ada, gitu ya. Itu kata netizen yang ada banyak kok berkeliaran di TikTok itu. Oke. Malas dengar Mr. Z. Ini tolong nih, ada yang malas didengar Mr. Z, coba dia dibisukan saja, dibisukan. Yang Puspita Sida Butar ini dibisukan aja. Ini pendukungnya Nikita Mirjani, dia jengkel sama saya, dia tulis begitu. Ya, dibisukan aja. Dia biar tetap nonton dia, tapi nggak bisa komen. Terus nih teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Gak tahu nih masalahnya seperti apa. Tahu nggak teman-teman, rezeki itu tidak akan kemana. Tahu nggak? Reza dan neneknya itu, ibu siapa namanya, Rati, diberangkatkan ibadah umroh oleh Dr. Reza Gladys dan Dr. At-Taubah Mufid. Alhamdulillah. Benar teman-teman, itu ada tayangannya, tapi belum rame di media, tapi ada tayangannya. Ya, benar ya teman-teman ya, benar ya. Aku tunggu jawaban dulu. Benar ya teman-teman ya. Ini tunggu Bang Maksi lagi loading ini. Halo Bang Maksi, selamat malam Bang Maksi. Selamat malam Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan disapa teman-teman di bawah. Selamat malam teman-teman di bawah yang lagi nonton 575. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Komal Mr. G. Selamat ketemu kembali dengan Bang Maksi Karepu. Oke teman-teman ya, benar ya bahwa ada di video-video rame, dan saya didatangi langsung oleh Dr. Reza Gladys ya. Ada ucapannya di bawah itu, ada juga love-nya ya dari Dr. Reza Gladys yang menyampaikan terima kasih Mr. Z gitu ya, karena saya ikut menyuarakan. Bang Maksi, saya kabari dulu ya Bang Maksi ya, bahwa Monggo lanjut. Ibu Ratih dan Reza mendapatkan rezeki ya. Nah, rezeki tidak akan kemana, yaitu pemberangkatan umroh ke Tanah Suci terhadap keduanya dari Dr. Reza Gladys dan Dr. At-Taubah Mufid Bang Maksi.
Bagaimana pandangan Pak Maksi? Baik, terima kasih Mr. G, teman-teman di bawah. Jadi dengan adanya berita ini dan memang apa ya Mr. G, ini bukan kebetulan Mr. G, ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Karena bicara Ya, rezeki Mr. G itu kan ada yang ngatur. ya, Jadi bukan Denada, bukan keluarga Denada, tetapi Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, memberikan jalan Mr. G. Jadi memang betul. di balik masalah Mr. G, di balik penderitaan, di balik apa yang dia alami, dibuang, disingkirkan oleh Mr. G. Tapi sudah saatnya kalau Yang Maha Kuasa sudah membukakan jalan, sudah membuka pintu Mr. G, tidak ada orang yang bisa menghalangi, tidak bisa ada orang yang menutupi Mr. G. Dan kemudian Betul. memang dari anak ini kan tulus dia, kita lihat keluarga ini tulus. Tidak ada rasa dendam Mr. G. Ini pelajaran sebenarnya kemarin, Ya, pelajaran berharga, ada hikmah di balik persoalan ini. Jadi bahwa ternyata kita manusia jangan dendam. Seperti yang Reza sampaikan, jangan dendam, tidak ada amarah lagi. Bahkan dia pasang badan Mr. G. Memang walaupun netizen wajar, netizen punya hati nurani. Jadi yang kesel sampai sekarang masih netizen. Dan itu memang kita bisa bentuk iya, juga, wajar. Manusiawi Mr. G. Reza sudah iya. memaafkan, Reza sudah mengampuni, tapi pertanyaan, apakah netizen sudah tidak marah lagi? Nah, nanti dijawab oleh rekan-rekan netizen sendiri. Demikian Mr. G, terima kasih. Baik, baik. Saya sangat senang sekali ya melihat kedua sosok ini ya. Sosok Ibu Ratih terutama. Saya jadi ingat sama ibu saya itu. Aduh, merinding asem kan nih. Wah, ini jadi host malah merinding begini. Jujur saya merinding ketika ngomong pelan tapi mengena gitu. Ketika ditanya ya. Ketika ditanya, bagaimana janjinya dulu? Nggak ada janji, katanya pokoknya dipelihara nanti akan ada susu, trek-trekan gitu. Nah, kata-kata trek-trekan itu kalau kalau di drama itu nggak begitu gitu loh. Lah karena ini orang jujur yang ngomong trek-trekan gitu juga. Gitu Bang Masih. Dan saya melihat ya, ini layak ya teman-teman. Tolong teman-teman kabarkan kepada seluruh dunia, kepada ibu-ibu. Ketika seorang ibu itu ikhlas, inilah saya mengatakan bahwa rezeki orang itu tidak akan salah alamat. Datangnya rezeki ke Reza, datangnya rezeki ke Bu Ratih, itu sudah alamatnya sudah ke situ. Nggak mungkin jatuh ke tetangganya, nggak mungkin jatuh ke yang lain-lain. Itulah. Dan saya mendengar kabar bahwa setelah 24 tahun mengasuh, ini waktu yang panjang teman-teman. Coba dibayangin antara usia 1 tahun hingga 5 tahun atau 6 tahun. Ke kamar mandi pasti tuh emaknya yang nungguin. Apa yang ditungguin? Yaitu si anak jongkok. Itu masalahnya. Dan tetap sabar. Alhamdulillah pada akhirnya teman-teman, saya sendiri mendengar dengan telinga dan mata saya sendiri juga melihat bahwa Reza Rusano ini berangkat ya bersama dengan Ibu Ratih umroh ke tanah suci ya. Saya mendapatkan dari Dr. Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid. Itu. Ini Bang Maksi kemana kok jadi gelap begini ya? Ye, Sorry, tadi agak sedikit ini. kenapa jadi gelap begini Bang Maksi? Jadi gelap. Enggak, itunya juga bulat-bulatan merah juga enggak ada. Coba tanya teman-teman tuh enggak ada. Yang ada hanya hitam. Yang ada hanya hitam. Yang ada hanya kelam. Aku mengalah dengan enggak ya. Hitam kok di Enggak sini Mr. kok G. aku. Oh, Aman aman Mr. G. aman, Bro. Berarti iya aman berarti. Di tempat saya doang nih. Berarti di saya doang nih. Di saya doang. Oke, silakan Bang Mosi, silakan Bang Mosi. Oke, sorry tadi udah agak lagi ke sebelah tadi. Gimana Mr. G? Poinnya yang kedua ini. Iya,
namanya rezeki tidak salah alamat Bang Masi, karena sudah mengasuh anak 24 tahun dengan berbagai macam ujian hingga akhirnya di usia ini beliau ke tanah suci Mekah, begitu Bang Maksi. Oh, iya ya. Kalau dibilang ada kalimat ini yang disebut sering kita dengar sampaikan rezeki anak soleh, Mister Ji. Iya kan? Eh, Rezeki anak soleh saya bilang tadi tidak ada yang bisa nutupin, tidak bisa menghalangi Mister Ji. Saya bilang tadi. Jadi ini semua karena ya. memang mereka tidak sandiwara masalahnya Mister Ji. Iya, iya, Kan iya. justru yang sandiwara Iya, pihak iya. sebelah. Yang bersandiwara pihak sebelah. Ada pemeran-pemerannya kan? Pemeran Mbak, Iya. pemeran Bunda. Dan kemudian Mister Ji yang miris Mister Ji ternyata rekam jejak digital Mister Ji itu muncul loh Mister Ji. Mhm. Muncul Muncul Mister ya. Ji. Ada statement bilang anak satu Mister Ji, baru satu anak Mister. Jadi ya Iya. iya kan netizen memang ada juga yang pro kontra yang mengatakan protes buat jangan dilibatkan kepada yang sudah pergi. Tapi jejak digital Mister Ji ada, rekam jejak Hmm. masalahnya. Tapi ya kita ngeliat Hmm. itu justru begini Mister Ji. Kalau menurut saya begini, Hmm. menurut pendapat saya Mister Ji, saya sangat setuju murni dengan statement disampaikan oleh Reza. Hmm. Tidak ada dendam, tidak ada marah, bahkan dia mau Hmm. bertemu dia mau cium kakinya. Itulah yang membuat dia mendapatkan rezeki anak soleh Mister Ji. Hmm. Memang bertentangan dengan logika. Kok sudah digitukan, sudah dibuang, sudah disingkirkan Mister Ji, tidak tidak apalagi tidak ditanya apa kabar, Iya. gimana keadaannya. Tapi kok dia bisa mengeluarkan statement dari mulutnya Mister Ji. Mister Ji, Betul. saya Ya. pernah bilang Mister Ji kita pernah bahas kita sedikit coba ke rohani ya. Saya pikir kita sama Ya. ceritanya, sejarahnya ada walaupun tidak persis tapi ada persamaan yang cukup banyak. Ya. Kisah Nabi Yusuf Mister Ji dibuang Mister Ji dia Mister Ji dibuang Iya. dalam sejarah itu dibuang ke Mesir Mister Ji dijual Mister Ji tapi Betul. apa Mister Ji ketika diangkat derajatnya oleh Yang Maha Kuasa dia menjadi tangan kanannya Firaun di Mesir Mister Ji dan yang menarik Mister Ji dia tidak dendam dia tidak marah sama saudara-saudaranya kakak perhatikan ketika mereka kelaparan dia malah membantu mereka ini Mister Ji versinya Mister Ji ini versi manusia biasa Iya. Iya. Mister Iya. Ji justru Mister Ji Iya. justru Reza harus berterima kasih kepada Nenada. Kenapa? Hmm. Karena dengan Nenada menyingkirkan Tidak dia, akui. membuang dia, tidak akui, inilah jawaban Mister Ji. Dia Iya. mendapatkan job di mana-mana Mister Ji. Bahkan Iya. Mister bilang tadi, Reza Gladys yang notabene ini kita kemarin, jagoan kita, Mm-mm. memberikan Iya. dia untuk umroh Mister Ji. Iya, betul. Ini Iya. Mister Ji di balik negatif Mister Ji ada positif yang dialami. Demikian terima kasih. Betul sekali. Betul sekali. Ah, terima kasih ya Bang Maksi mengingatkan saya ya terhadap peristiwa yang paling indah ya di antara peristiwa-peristiwa yang lain, yaitu kisah daripada Nabi Yusuf. Itu sangat luar biasa. Bang Maksi, ini kan ada 400 sekian ini. Teman-teman saya minta tap-tap layar lah. Dari 400 sekian ini, dari mana aja ini Bang Maksi? Coba teman-teman diajak untuk ini, dari kita menyapa. Tidak baik rasanya kalau kita tidak menyapa teman-teman dari mana. Setelah itu kita tayangkan ini dari Densu, Bang Maksi. Silakan Bang Maksi. Ya, Mister Ji. Oke, teman-teman, ada yang dari Banten. Oke, salam hormat Banten. Teman-teman di Banten. Kemudian dari Semarang. Oke, salam buat rekan-rekan di Semarang. Kemudian Tangsel. Oke, salam hormat Tangsel. Lalu Wonogiri, Kerawang, Jambi. Oleh, salam Jambi, teman-teman Jambi. Madura, oke Madura, salam buat teman-teman Madura. Surabaya, salam Bogor. Taiwan, Mister Ji. Papua, salam hormat. Bogor, salam hormat buat Bogor. Kebumen, salam hormat. Lumajang, salam hormat. Jawa Tengah.
Purwodadi hadir, oke, salam hormat semuanya. Taiwan, Depok, salam hormat. Sorong, Papua, Ada oke. gerobokan. Purobokan, Malaysia, oke, salam semuanya teman-teman. Lombok, oke, Lombok. Teman-teman Lombok, Kaltim, salam hormat Kaltim. Teman-teman Lampung, oke, salam hormat. Kaltim tuh, Mr. G, salam hormat teman-teman di Kaltim. Kaltim. Surabaya, salam Ya. hormat juga teman-teman Surabaya. Sulawesi Tenggara, Mr. G, salam hormat, salam hangat, salam sehat semuanya. Purwodadi, Iya, ada salam Raha, hormat, Raha. salam sehat. Ya, Raha, oke, salam. betul. Jambi, oke, salam buat teman-teman Jambi. Taiwan, oke, salam hormat Taiwan. Salam sehat semuanya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman semua yang ada di manapun berada, yang ada di Komal ini sedang menonton. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Arema Amin, Malang, amin, salam amin. hormat. Yogyakarta, salam hormat, salam sehat. Semoga sehat selalu, Jogja. Doa kami menyertai Anda. Oke, Amin, Mister. amin, amin. Sudah semua, Mr. G. Teman-teman, terima kasih juga Wow. telah mendukung Mr. G, komandan kita yang tetap selalu sehat. Doanya, makanya Mr. G tetap Amin. selalu hadir di room ini guna Semangat. memberikan edukasi terkait menyuarakan kebenaran dan keadilan. Demikian Mr. G, lanjut, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Basi. Saya ingin menayangkan teman-teman sesuai dengan janji saya ya, Bandung, salam. yaitu adanya podcast ini ya teman-teman ya. Aku mau nyapa Mr. G. Halo Buragam, halo. Buragam, Ini oke, salam hormat. ya. Oke, teman-temanku, saya ingin menayangkan ini. Ini baru beberapa jam yang lalu eh, dari podcastnya apa namanya Densu ya. Memang benar ya, sama Marcella Pratiwi. Sela, Mr. G, cantik. Naik. Oh iya dari kebun teh ya dari kebun teh. Ini ternyata dia buka-bukaan di sini ya. Kita dengarkan Sorry. bersama-sama. Izin Mr. G, itu Mbak Buragam sudah ini. Buragam bikin naik kayaknya. Oh enggak naik dulu, naik nanti setelah selesai. Kalau naik itu dia potong-potong ini, potong-potong Lanjut. cerita. Jadi nanti setelah cerita selesai baru kita naikkan, begitu ya. 86, 813. Masih ingat itu? Oke, iya, karena ini sesuai dengan permintaan dari para pemirsa netizen seluruh Indonesia. Lanjut. Oke, kita mulai saja dari Padahal akan kangen. Inilah sosok anak Resa yang tiba-tiba muncul ke publik setelah Denada akui Resa sebagai anak kandung. sudah pelukan. Babak baru pun dimulai. Mantan istri Resa tuntut pengakuan untuk cucu Denada. Ternyata inilah alasan Resa merahasiakan status dirinya yang sudah pernah berumah tangga. Penasaran seperti apakah kelanjutan video tersebut? Simak baik-baik hingga selesai dan jangan di-skip. Teman-teman tolong ya jangan di skip ya, karena perintahnya tadi begitu, jangan di skip ya. Tapi saya harus nyekip karena kalau tidak aku yang kena pelanggaran sama TikTok. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Polemik antara Resa dan penyanyi Denada mulai menemui titik terang. Denada melalui akun Instagram pribadinya menyampaikan pernyataan resmi dengan mengakui bahwa Resa Rosano merupakan anak kandungnya. Namun di tengah kabar bahagia tersebut, mantan istri Resa Rosano, Dini Kurnia belakangan ikut menjadi sorotan publik. Mantan istri ya, mantan sebenarnya sudah nggak ada urusan nih. Sama juga Denada dengan Jerry ya. Jerry siapa namanya itu? Mantan suaminya Denada itu juga mantan. Jadi sebenarnya nggak ikut-ikut ya. Kita lanjut ya.
Kemunculan Dini ke hadapan publik terjadi setelah Reza menyatakan bahwa dirinya belum pernah menikah dan tidak memiliki anak. Dini menegaskan bahwa dirinya dan Reza pernah menikah pada tahun 2021. Oh, 2021, ingat tuh teman-teman ya. Ingat Aurum ya. Ya, Jerry Aurum. Ingat ya teman-teman ya. Menikah tahun 2021. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai anak laki-laki bernama Aldan Rizky Julia Rosano yang saat ini berusia 6 tahun. Dini mengungkapkan selama Ini benar pelukan ini Reza sama ini Denada. Bang Masih coba ini AI atau apa ini? Kayaknya belum Mr. G, belum teruji Mr. G. Belum A1 kayaknya itu. Belum A1. Ayo teman-teman, ini benar nggak nih teman-teman? Di cross check dulu berarti Mr. G. Dipastikan dulu biar A1. Iya, A1 enggak? ada pelukan ini ada tangannya ini benar nggak sih? Sepertinya Mr. G edit itu kayaknya. Iya, saya menunggu berita-berita dari teman-teman dulu. Ya, kita dengarkan ya. Wah, ini bagus ini teman-teman. Kalau memang benar, ya kan anak perlu ibu, ibu perlu anak, itu kalau benar tuh wah, luar biasa itu. menikah dengan Reza, kebutuhan hidup masih dibantu oleh keluarga. Loh. Teman-teman, ini benar gak ya? Ini ada si Irfan Hakim, ini ada Reza, ini ada Denada, ini ada Dewi Persik, ini ada Raffi Ahmad. Tenang kok lagi. Oh, mesti dipastikan lagi. Jangan-jangan barusan gitu kan. Iya, Kita nggak tahu nih. Coba teman-teman, biar teman-teman yang menjawab, biar kalau teman-teman yang menjawab kan nggak ada yang salah. Yang salah kan teman-teman, bukan saya gitu loh maksudnya. teman-teman bilang editan tuh Mr. G. Belum Om, Reza lagi live. Oh, edit. Oh, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Aku sih sebenarnya seneng aja kalau Reza itu berpelukan dengan ini. Kasih mak lagi ya. Itu Oke, hoax, teman-teman, Pak. terima kasih. Terlanjut. Lanjut. Dan masing-masing. Sebagai orang tua tunggal, Dini terus berupaya mencukupi kebutuhan sang anak. Dini muncul ke publik karena tak ingin anaknya bernasib sama seperti Reza. Kenapa yang kamu lakukan seperti ini? Kamu mati-matian meminta pernyataan pengakuan kepada ibu kamu. Nanti akan ketahuan nih siapa Dini nih, karena teman-teman sudah banyak yang ngirim kepada saya ya, siapa Dini yang sebenarnya. Tapi saya nggak mau urusi lah, tapi nanti akan ketahuan kalau diterus-teruskan, karena netizen tuh wah luar biasa netizen tuh ya netizen udah luar biasa. Tapi saya belum mau menanggapi teman-teman, ini banyak sekali ini apa DM. Kamu ingin diakui oleh ibu kamu, tapi kamu sendiri melakukan hal yang sama. Dini pun menuntut Reza agar mengakui anaknya. Publik heran dengan Reza yang mati-matian memperjuangkan ingin diakui ibunya itu justru tidak mengakui anak kandungnya sendiri yang merupakan cucu Denada. Mungkin untuk saat ini anak saya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Tapi ketika nanti mungkin Aldan sudah dewasa, dia bisa mengetahui. Mungkin yang tahu teman-teman boleh DM saya, yang tahu ceritanya boleh DM saya. Saya sebenarnya ada ceritanya, tapi saya belum ungkap ini semua. Karena apa? Beda masalah. Jadi saya itu biasa fokus dalam satu masalah. Jejak digital pasti kan tidak akan hilang, Pak. Menurut Dini, anaknya mungkin saat ini tidak merasakan apa yang dirasakan Reza. Namun jika pengakuan ini tak dilakukan sampai si anak besar, apa yang terjadi pada Reza akan terulang ke kliennya. Saya lewatin nih. Ronald menyebut Reza menikah sekitar usia 20 tahun. Dari pernikahan tersebut, Reza telah dikaruniai seorang anak. Meski sudah berpisah, Ronald menegaskan kliennya tetap menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Ia mengklaim Reza masih rutin bertemu sang anak dan memberikan nafkah. Karena itu, ia menyayangkan jika persoalan ini dimunculkan di tengah polemik yang sedang dihadapi Reza.
Ronald juga menilai ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk mencari perhatian. Meski begitu, ia akan mengungkap detail penyebab perpisahan Reza dengan mantan istrinya. Oke, saya tidak tahu dia seperti apa seperti dia, saya tidak tahu. Yang penting saya fokus kepada apa yang terjadi pada Reza. Mau dibolak-balik, mau ada apapun yang terjadi di luar ini, Reza adalah anak usia 10 hari yang dilupakan hingga ingat kembali setelah 24 tahun usianya. Bagaimana menurut Bang Maksi? Mr. G, terima kasih. Teman-teman juga di bawah ada yang komen, saya lihat tadi memang ada yang masih tetap asumsi ya teman-teman ya. Tapi saya mau coba komen sedikit terkait yang satu ini Mr. G, yang cari pansus ini. Kita bicara fakta Mr. G, faktanya dia telah menikah dibanding Reza. Ya, Jangan-jangan ya. ditinggal nikah. Jangan-jangan ditinggal nikah, kan begitu. Kecuali yang nikah duluan Reza. Jadi, Mr. G, kalau Reza duluan nikah, saya setuju dengan pendapat dengan komentar-komentar dia. Tapi kita bicara fakta teman-teman ya, jangan asumsi. Teman-teman memang ada asumsi di sini, bilang dia bla 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 lah. Tapi paling tidak saya mau katakan ada fakta di sana bahwa dia telah menikah. Berarti dia tinggalkan Reza menikah dengan orang lain. Jelas benar teman-teman bilang di sana Mr. G ada banyak pansos. Pansos. Nah, jadi benar kami sepakat dengan teman-teman. Kalaulah Reza dulu nikah, yes, saya akan jempol. Berarti wajar dia mengejar untuk pengakuan. Ini dia sudah enak di sana dengan pria yang lain, kemudian dia mau muncul ini. Dan kemudian Mr. G ada statement dari pengacaranya Reza loh. Ronald itu. Jangan sampai saya block up. Jangan sampai saya ungkap semua nanti, bahaya dia nanti. Nah, jadi betul, saya sepakat, setuju teman-teman bilang tuh, pansos dan pansos. Dia telah memilih jalan hidup sendiri. Tuh, Mr. G. Oke, teman-teman. Dia akan terjebak, Mr. G. Nah, Kira-kira itu teman-teman ya. demikian. Saya belum mau ungkap begitu banyak. Ini kan kebetulan lewat aja di netizen. Tadi siapa ya yang tetangganya atau temannya dari Banyuwangi siapa ya? Tadi ada loh namanya tuh. Siapa yang di itu? Coba naik sini siapa? Yang temannya Bu Ratih. Ayo temannya Bu Ratih, yuk naik sini yuk. Mana ya temannya Bu Ratih ya? Aku mau tahu dari temannya Bu Ratih aja. Oh, udah keluar. Oh, Kartika. Coba diundang lagi Kartika, yuk Kartika ini. Bener temennya nggak nih Kartika? Temenku, temen mantan istri Reza. Temenku, coba mana mantan temenmu itu? Suruh naik lah kalau biar cerita. Temenku, temen mantan. Wih, panjang sekali tuh temenku, temen. Panjang sekali. Ya, teman-teman, jadi dari sini saja kita bisa melihat ya seperti apa dia. Ukurannya dari Bang Maksi tadi. Coba seseorang yang mana duluan itu, kan begitu. Pastilah Anda akan tahu lah itu. Begitu ya, Bang Maksi ya. Betul, Mr. G, betul. Pakat. Ya, saya sambil mencarikan ini kayaknya ada Bang Densu kok. Tiba-tiba kok orang ini, aku pikir dari Densu betul. Densu kok cuman 4 menit ya, berarti aku terjebak juga ya ini ya. Ya Bang Maksi ya, aku terjebak juga ya. Ya. Tapi nggak apa-apa karena begini teman-teman ya. Niat kita ini kan mengingatkan ya kepada teman-teman semua bahwa siapa namanya itu Denada sudah mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada Reza. Tapi Rezanya sendiri merasa belum serak di hatinya. Lihat silet terbaru ya. Oke. Belum di hatinya begitu Bang Maksi. Betul. Silakan Bang Maksi.
Oke, baik, Mr. Ji. Memang justru ini yang ditunggu-tunggu. Harusnya Denada keluar dari sarangnya, jangan berdiam diri, kemudian dia langsung ajak bertemu dengan Reza dan keluarganya. Kalau memang statement yang disampaikan oleh Denada di media, dia harus buktikan dong, Mr. Ji. Hmm. Dia harus mampu buktikan. Kalau tidak, Mr. Ji, tetap jangankan Reza, jangankan keluar Reza. Netizen pun tidak percaya karena ini kan keadaan terpaksa, Mr. Ji. Keadaan terpaksa. Dia waktu ini karena update terlambat. Tapi oke lah, Mr. Ji. Terlambat ya. Terlambat, tapi oke, Mr. Ji. Bagi kami, Mr. Ji, sebagai pihak netral, tetap kita respect lah. Cuma dia harus buktikan. Dia harus membuktikan. Dan netizen pun pasti menunggu ini. Saya yakin, coba netizen komentar. Pasti netizen juga menunggu untuk dia secara langsung bertemu langsung dengan Reza dan keluarganya. Demikian, Mr. Ji. Memang berarti setelah itu belum pernah ketemu ya? Belum ada berita, Mr. Ji. Coba teman-teman tahu yang di bawah yang nonton ini pasti tahu. Nah, betul teman-teman ya. Dia belum bisa membuktikan ya ucapan yang disampaikan di media Denada ini. Ini tensinya bisa naik lagi. Saya nih. coba. Pengacaranya Mr. Ji. Ya, saya Ronald. coba. Ya, saya coba ya teman-teman ya. Saya coba. Ya, Ronald sudah naik kemarin. Awas ya, jangan sampai saya ini ya. Gitu ya. Jangan sampai saya marah nanti saya blow up kembali gitu ya. Oh, cuman ini ya, editan teman-teman ya yang nonton ya. Jadi belum A1 Mr. Ji terkait pertemuan Reza dengan Denada nih. Oh, belum. Teman-teman, jago-jago mereka teman-teman nonton ini. Aku ketemunya pagi-pagi ambiar iki. Gak apa-apa ya. Oke lah, kalau ini sudah pada nonton ya pagi-pagi ambiar. Aku kalau Trans TV masih nonton-nonton, tapi kalau MNC TV itu sama sekali nggak nonton aku. Silet terbaru kali. Oke, kita dengarkan. Ya, Silet terbaru. Nonton nggak? Udah. baru sehari yang lalu nih. Oke. Nah, coba. Ini. Oke. Kekuatan dan kesembuhannya bisa semakin sehat untuk beraktivitas. Reza Rizky Rosano, kita turut prihatin ya atas apa yang terjadi, Mas. Ini sudah menjadi. Denada lagi di Singapura. Tapi kita berharap keadaan bisa jauh lebih baik. Oh, lagi di Singapura. Reza, permasalahan ini menjadi sorotan satu Indonesia. Hari ini ketika kamu datang ke studio, apa yang kamu rasakan? Ya ada sedihnya, ada senangnya Kak. Itu aja. Nggak bisa ngungkapin. Tetap semangat ya. Ya, Denada kabur. Reza Rizky Rosano, Bang Ronald, Mas Andika, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah menerima ibadatnya. Silakan boleh duduk. Di usia 10 hari ya. Saya tuh nonton tuh podcastnya kemarin itu ya. Bang Maksi, itu kalau kata-kata disebutkan itu usia 10 hari itu saya ngeri sekali, Bang Maksi. Ya. Kenapa Mr. Ji? Kalau disebutkan usia 10 hari itu kok saya ngeri apa ya? Itu karena masih merah gitu loh, Bang Maksi. Iya. Masih hari-harinya masih nempel loh. Mr. Ji di Iya. bawah. Tuh. Aku nggak tahu ini masalah anak ya. Tapi aku baru lihat anak usia-usia segitu itu warnanya gitu loh, warna merah gitu loh. Iya. Belum seperti gitu. Masih, Ini ditonton nggak Bang Maksi? Ya, sempat nonton sih ini Mr. Ji, potong-potong kan ini. Terkait Coba dulu tanya dulu teman-teman mau ditonton nggak? Kalau nggak saya pindahin lagi. Iya. Di voting dulu Mr. Ji, tanyakan.
Iya, silakan. Ya teman-teman gimana? Coba kami ingin minta pendapat. Apakah ditonton atau cari video lain? Coba di komen teman-teman semua. Oh, Oh dia mereka bilang dari silet terbaru. silet berarti Mister G. Itu Aku kayaknya memang nggak sudah dari. silet terbaru ya, saya cari dulu silet terbaru ya. Nah, Kok nggak ada ya silet terbaru aku? Kita bahasnya tuh enak kalau silet terbaru nih. Apa judulnya? baru 2 jam yang lalu tuh Mister G rupanya. Masih tak puas. Oh ini. Ini judulnya 5 jam yang lalu ya. Masih tak puas. Reza ingin bertemu langsung sama Denada. Itu kah? Nah coba. Iya teman-teman. Aku memenuhi teman-teman. Ini judul barunya nih teman-teman. Coba ya. Masih tak puas. Reza ingin bertemu langsung sama Denada. Itu ya. Lantas, apa kata praktisi hukum senior Minola Sebayang terkait hak seorang anak mengetahui dan mendapat dari ibu yang melahirkannya? Apa saran dari Minola Sebayang agar kasus ini bisa segera tuntas dan tidak kian melebar? Oke teman-teman, saya sudah menemukan ini. Apakah ini yang Anda maksud? Saya tidak tahu, tapi saya hanya melayani Anda. Itulah kami ya, melayani semua permintaan ya, tanpa basa-basi. Kalau Anda tidak menginginkan pun saya lewatkan. Tapi ingat ya bahwa apa yang terjadi pada Reza ini tadi dibandingkan dengan Nabi Yusuf memang benar. Memang benar. Tapi Nabi Yusuf tahu siapa ibunya, tahu siapa bapaknya. Persoalannya itu di situ. Sementara si Reza ini, bapaknya nggak tahu siapa, ibunya tidak mengakui. Coba, bagaimana menurut Bang Masi? Bapaknya tidak tahu siapa, ibunya tidak mengakui dirinya. Ayo, silakan Bang Masi. Sepakat yang Mister disampaikan ada perbedaan yang menyolok antara kisah Ya, Reza. daripada Tapi kan juga Ya, silakan. kisah Nabi Yusuf dan kisah Reza. Ada persamaan Mister G begini, yang dibuang Mister G sama, dibuang, ditawar-tawar ke Iya, orang, sama itu, dibuang. Dan iya, kemudian persamaannya adalah dia tidak dendam Mister G, tidak balas. Begitupun kisah Nabi Yusuf, dia tidak balas betul. sama saudaranya. Nah, Reza bisa mempertunjukkan itu. Ini pelajaran berharga buat teman-teman yang nonton, buat kita semua juga. Dia punya hati yang besar Mister G, jiwa besar Mister G. Dia No, bahkan ingin dia membela ibunya, jangan diboikot. Dia sampaikan kepada netizen, mohon jangan diboikot. Itu iya, hati, itu pakai hati yang paling dalam Mister G, hati nurani Mister G. Saya bilang tadi ada persamaan dengan kisah, walaupun beda. Nabi Yusuf adalah nabi, betul. Reza manusia biasa. Tapi dia mampu melakukan itu Mister G. Demikian, terima kasih. Iya, tepat sekali teman-teman. Itulah perbedaannya ya. Kesamaannya ada, dibuang. Bahkan ikhlas coba. Tolong teman-teman jangan diboikot katanya. Ya. Tapi teman-teman, saya ingin teman-teman menyaksikan ini ya sesuai dengan request daripada teman-teman sendiri ya. Bang Maksi boleh kita putar Bang Maksi? Lanjut. Reza ingin bertemu. Yang manfaatin tuh banyak cowok-cowok juga yang nggak sayang gitu, cuman manfaatin ketenarannya atau kekayaannya atau apa gitu. Boyan udah terlalu lama mendem kesedihan. Drama berkepanjangan masih terus mewarnai perseteruan ibu dan anak Denada dan Reza Rizky Rosano. Pasca Denada secara terbuka menghaturkan maaf serta mengakui secara langsung jika Reza adalah darah dagingnya. Namun nyatanya, Reza mengaku belum puas. Ia bahkan menyebut permintaan maaf dan pengakuan ibunya belum sampai di hati. Sebuah alasan yang justru terkesan absurd. Pihak Reza kini justru meminta bertemu langsung dengan Denada. Lantaran setelah munculnya video pengakuan itu tak berlanjut dengan komunikasi dari pihak Denada. Hal ini mematik kecurigaan ada maksud tertentu di balik video permintaan maaf dari Denada itu.
Lantas, apa alasan Reza tidak mau mencari atau menemui? Pertanyaannya sama. Ada apa ini dengan video itu? Pertanyaan begitu, Bang Maksi. Hmm. 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 Iya, 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 iya. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Baik, baik, teman-teman, ya. Kalau Nabi Yakub yang mencari anaknya, oh iya, iya. Ini anaknya yang mencari emaknya. Kita dengarkan dulu teman-teman ya. Langsung Denada dan balik menunggu Denada yang harus menemui mereka. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Ya intinya belum aja kena ke hati kak. Inginnya Reza menunggu. Ada ibu. Ya. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang itu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu, sehingga apa? Ingin memeluk anaknya, kan begitu. Reza itu masih di Jakarta loh, masih satu kota loh. Coba deh datengin, peluk anak kamu. Nah ini juga disarankan nih, ini nenek Tessa ini, Tessa Mariska. Kemudian ini ada tappingan di sini bahwa apa tadi ini? Ada pertanyaan, andai kata Mr. Z mendatangkan Reza, mantap. Iin Indrayani, ini saya bacakan ya Iin ya. Andai kata Mr. Z mendatangkan Reza, mantap. Bukannya aku tidak mau, tapi Reza sekarang lagi show di Jakarta. Beberapa waktu yang lalu saya sudah DM, saya sudah hubungi dia. Nggak bisa tinggalkan, sementara aku ada di Semarang. Bagaimana caranya itu? Bingung kan? Jadi kalau mendatangkan nggak ada masalah. Reza juga pada suatu saat akan datang sama saya, tapi suatu saat ya. Karena di sana lagi ada sibuk kontrak, dengan saya kan nggak ada kontrak. Begitu kawan-kawan, Iin Indrayani. Terima kasih mengingatkan ya Iin ya. Oke, ini dari Tessa Mariska. Kita dengarkan bersama-sama. Sayangin, dia tuh berharap ketemu kamu. Sampai sekarang dia belum mau pulang ke Banyuwangi. Karena berharap ketemu kamu. Coba deh peluk. Kalau menurut aku sih sebaiknya Mbak Denada langsung diskusi sama anak kandungnya ya. Jangan cuma dari media sosial aja klarifikasinya gitu. Biar semuanya jadi baik-baik aja. Lantas, apa kata praktisi hukum senior Minola Sebayang terkait hak seorang anak mengetahui dan mendapat dari ibu yang melahirkannya? Apa saran dari Minola Sebayang agar kasus ini bisa segera tuntas dan tidak kian melebar? Ya artinya supaya tidak melebar kemana-mana, memang sebaiknya ada pertemuan. Apakah itu pertemuan tertutup, antar keluarga, yang membuat masalah ini jadi clear. Reza juga sudah puas, ya sudah ketemu ibunya kalau memang dia ada ibunya, dan kemudian sudah ada
interaksi, ya itu cukup lah. Mbak Denada ini mengakui anaknya secara langsung, bukan hanya untuk di media sosial aja, dan bertemu langsung kepada si anaknya. Ini banyak permintaan ya untuk bertemu langsung ya teman-teman. Ini iklan, silakan Bang Masi. Ini iklan, Bang Masi boleh bicara. Ya, Mr. G ya, saya pikir sama dengan tadi yang para teman-teman yang sampaikan di media, Mr. G, seperti yang kita sampaikan bahwa selama Denada tidak membuktikan untuk bertemu langsung, maka persoalan ini belum selesai. Karena terbukti Reza sendiri sudah menyatakan bahwa belum sampai di hati Mr. G. Ya, Nah, pertanyaannya mau sampai kapan dia bertahan? Nah, jangan sampai dia bertahan. Nah, itu tapi ini hidup ini adalah pilihan, Mr. G. ya. Kembali ke Denadanya. Demikian. Oke. Bang Masi, Denada kemana kira-kira? Ada yang komen di bawah, ada yang bilang Singapura, tapi ini masih asumsi, Mr. Jan. Jelas bisa jadi dia masih di Jakarta. Jangan bilang begitu dong, asumsi-asumsi. Bang Masi kan punya nomornya. Bahkan kemarin komunikasi dengan Bang Masi. Jangan-jangan disembunyikan sama Bang Masi. Saya malah curiga foto yang lama, 24 yang lalu, wajahnya bersama dengan Mr. G nih, host kita nih. Ada bersamaan waktu masih muda, 24 yang lalu. Balas. Itu teman-teman ya, kelakuannya Bang Masi gitu. Kalau disentuh itu langsung membalas teman-teman. Bahaya ini. Keterangan Enrico, adik Denada, yang menyebut Reza mendapat fasilitas pavilion lengkap dengan kulkas dan televisi dari sang nenek, Emilia Contessa, semasa almarhumah hidup. Tidak hanya itu, kuasa hukum Reza juga menegaskan proses hukum serta gugatan 7 miliar yang mereka ajukan terhadap Denada juga tidak akan dicabut karena hadirnya video pengakuan Denada. Nah, benar nih Bang Masi. Meskipun disuarakan di media sosial, persoalan hukum tidak mudah. Oh, sudah ngaku, oh cabut. Nggak begitu Bang Masi, silakan. Ya, teman-teman yang nonton biar paham ya bahwa karena masalah ini sudah bergulir di pengadilan, otomatis selesainya lewat pengadilan juga. Walaupun memang mungkin mereka bisa diatur pertemuan di luar pengadilan dulu, secara kekeluargaan. Lalu kemudian hasil pertemuan itu mereka bisa bawa ke persidangan. Jadi masalah ini betul-betul harus diselesaikan di muka persidangan. Dan Denada kita berharap dia bisa tampil di muka persidangan untuk menyatakan secara langsung di pengadilan bahwa Reza adalah anak kandungnya. Pertanyaan besar Mr. G, apakah Denada berani tidak untuk tampil di muka persidangan? Kita tunggu nanti. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Ini ada pernyataan dari Beauty by Anita. Yang jelas Denada shock, gak nyangka rahasianya kebongkar. Makanya dia kayak belum siap. Ya, ini dari Beauty by Anita. Kemudian di bawahnya lagi ada Nek Bahar and Dio. Jadi TKW buat bayar yang 7 miliar. Wah, ini keterlaluan. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Gugatan baru bisa dicabut jika ada mediasi yang tulus dan pertemuan langsung antara Denada dan Reza beserta keluarga. Lalu, benarkah berbagai tuntutan itu terkait dengan rasa sakit hati yang masih terus mengendap pada Ibu Rati? Untuk membangun pavilion, jadi di situ ada tempat tidurnya, di situ ada kulkasnya, di situ ada TV-nya, lalu di depannya ada ruang tamunya. Nah, ini cerita ngedabrus ini. Bang Masi ada kulkasnya, ada ruang tamunya, ada ininya. Setelah ditunjukkan beda Bang Masi. Dibangun Mr. J ada asumsi mereka Mr. J. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Iya, inilah bentuk tempat tinggal Reza yang disebut oleh Enrico. Oke, kita tayangkan dulu ya teman-teman ya.
saya itu tinggal ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau macam-macam, kamu sudah keluar aja. Kalau ini sangat berkelanjutan sampai putusan pengadilan, saya yakin 95% saya pasti menang. Sampai hancur Mbak Dena, sampai hancur Mbak Dena. Sampean hancur Mbak Dena, sampean hancur Mbak Dena. Itu pernyataan dari Ronald. Bagaimana menurut pengacara Bang Maksi? Silakan. Master J, ini yang kita lihat selama ini, statement yang disampaikan oleh tadi si Riko, kemudian juga pengacara sebelumnya, ini yang mereka bangun adalah asumsi belaka, Master J, tidak berdasarkan fakta data, Master J. Contoh, ketika pengacaranya menyatakan bahwa biaya-biaya selama ini ditanggung oleh Denada, baik kehidupan Reza maupun biaya sekolah, tapi faktanya tidak demikian. Begitupun sekarang ini, ketika adiknya menyatakan bahwa ada pavilion yang seolah-olah mewah, tapi itu bisa dibuktikan oleh pengacaranya Ronald. Makanya teman-teman yang nonton ini, sering saya sampaikan bahwa sebelum menyimpulkan sesuatu, Anda pastikan kumpul data dulu, kumpul informasi dulu sebanyak-banyaknya, kemudian baru menyimpulkan. Jadi karena segala sesuatu yang kita sampaikan itu hanya teori, harus bisa dibuktikan dengan fakta di lapangan. Demikian, Mas Adi. Iya, fakta ya teman-teman ya. Kita dengarkan lagi. Ayo sambil tap-tap layar ya teman-teman ya. Cuman tap-tap layar aja. Itu ada Bang Maksi Karepu di follow-follow teman-teman. Bang Maksi Karepu di follow-follow. Kita dengarkan lagi. Namun di sisi lain yang juga tak kalah mengejutkan, Reza akhirnya mengakui jika dirinya memang sudah pernah menikah dengan pedangdut Dini Kurnia dan telah dikaruniai seorang anak. Bintang dangdut. Aku juga pernah kenal bintang ini. Biduan, Mr. Tapi iya biduan. Tapi aku nggak menanam saham. Begitu Bang Maksi. Jadi aman lah. Aman. Namun sayangnya, silang pendapat juga mewarnai Reza dengan sang mantan istri. Menurut Dini, Reza tidak pernah menemui anaknya dan juga tidak rutin memberikan nafkah. Hal ini pun membuat netizen menyamakan kisah Reza dengan kisah anaknya sendiri yang hampir sama. Iya. Apalagi yang saya mau katakan, saya mau bahas tapi tidak sekarang teman-teman. Karena ini masalahnya berbeda. Saya tidak akan. Ini ada yang cerita nih Nuriah, kok nggak ada gambarnya? Yang mana yang nggak ada gambarnya? Nuriah, yang mana yang nggak ada gambarnya? Bang Maksi atau saya? Mana, Mr. J? Tunggu dulu, dia ada pernyataan Nuriah. Karena kalau saya, dari tadi saya nggak ketemu gambarnya Bang Maksi. Nuriah, atau HP saya atau bagaimana gitu loh. Nuriah, coba tapi Nuriah. Yang mana yang nggak ada gambarnya Nuriah? Semuanya. Lah HP-mu kalau begitu. Teman-teman ada gambarnya nggak nih teman-teman? Ada, Mr. J. Itu teman-teman bilang ada tuh di bawah. Ada ya? Ada. Ada gitu kok. Loh ini. Teman-teman sampaikan ada tuh, Mr. J. Oke, terima kasih buat teman-teman di bawah. Ya silakan Bang Maksi. Iya, sekali lagi. Ini banyak orang sering menyampaikan sesuatu di media, kemudian hanya asumsi, tidak berdasarkan fakta. Ini penting pelajaran buat kawan-kawan semuanya. Jadi alangkah baiknya ketika kita menyampaikan suatu hal, harus kita didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau kita cuma sampaikan sesuatu atau narasi, maka itu akan menjadi teori kalau itu tidak bisa dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan. Loh, ini kok bateraiku habis?
Lantas, benarkah pengakuan Reza ini juga langsung menyematkan status denada yang sekaligus sudah menjadi seorang nenek? Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba tunjukkan Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa memang Reza pernah bernikah memang iya. Ya sekitar usia 20 tahun. 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada pandangan? Sudah ada memang. Dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Oke Bang Maksi, ini sudah iklan Bang Maksi, silakan. Ini ada yang nanya ini Bang Maksi gambarnya timbangan ya? Iya. Nggak kelihatan Mr. J gambarnya? Di menyampaikan. Iya, gambarnya. Ini Bang Maksi on cam apa enggak? Ini Mr. J kelihatan on cam? Aku nggak kelihatan. Orang kelihatan? Orang? Aku nggak kelihatan aku Bang Maksi. Ini nggak tahu kenapa Bang Maksi itu tidak ada. Oh. Gitu. Nah. Ah, sudah kelihatan nih sekarang. Wes, oke, Mr. J. Sekarang kelihatan. Tadi nggak tahu kenapa. Ini teman-teman baterai saya habis. Silakan Bang Maksi dilanjut dulu terkait dengan ini. Kita mulai memanggil teman-teman semua ya. Mana Bang Maksi nggak ada lagi tuh. Oh. Ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bergabung silakan tapping ya. Istri Reza Hamidun duluan, arti hanya belum kelihatan. Cantik kalau lucu tuh perempuan ya, bukan anak Reza kok suruh memenuhi kebutuhannya. Ya kalau secara ini saya nggak tahu, mungkin secara administrasi ada begitu ya teman-teman ya. Ini saya memanggil teman-teman yang mau bergabung silakan. Karena kita ini bicara bicara tentang Reza yang dari Banyuwangi silakan. Bang Maksi silakan Bang Maksi. Ya, kita tunggu Mas J, teman-teman biar naik. Iya. Belum ada yang naik nih, belum ada yang tapping ini. Nikah siri aja padahal. Saya nggak tahu ya teman-teman, saya belum membahas ke sana, saya hanya nampung aja semua berita. Gitu. Ini Bang Maksi dari mana aja teman-teman kita ini? Silakan disampaikan untuk tap-tap layar dan nulis provinsi atau kotanya. Silakan Bang Maksi biar rame. Ya, coba teman-teman tap-tap layar dari mana saja yang sekarang masih bertahan Mr. J di 537 543 Pontianak. Salam hormat teman-teman Pontianak hadir. Jakarta Barat, salam hormat semuanya. Malaysia Mr. J masih. Madura, salam hormat. Salam buat teman-teman Madura. Indramayu, salam hormat, salam sehat semuanya. Jakarta Timur, Semarang, Madura, Boyolali, salam hormat buat teman-teman di Boyolali. Mojokerto, salam sehat, salam hormat semuanya. Palu, Sulawesi Tengah Mr. J, salam sehat, salam hormat semua. Batam Mr. J, Surabaya hadir. Jombang Mr. J, Palu, masih Palu. Salam hormat. Bekasi, salam hormat semuanya, salam sehat. Bekasi, Banyuwangi. Ya, salam hormat teman-teman Banyuwangi. Rembang, salam hormat juga buat teman-teman Rembang. Pondok Bambu, salam hormat. Pondok Bambu, Jambi, hadir, sehat selalu. Semoga semua teman-teman di bawah sehat selalu dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Jawa Timur, oke, salam hormat Jawa Timur, salam sehat. Jepara, Jateng, Mr. J. Cantika Love. Banyuwangi, oke Banyuwangi, teman-teman Banyuwangi, salam sehat, salam hormat semuanya. Teman-teman Banyuwangi, teman-teman Bengkulu,
Salam hormat dan salam sehat. Blitar, Mr. Ini T. Oke, ini Bang, salam hormat, salam sehat Blitar, teman-teman Blitar. Bang Maksi, ini ada 40 yang mau naik. Coba Bang Maksi sampaikan untuk tapping Bang Maksi. Oke, coba teman-teman. Permintaan, coba. Siap Gemini. Oke, selamat Silakan malam. dilayani Bang Maksi. Selamat malam. Mbak Retno atau Mas